Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada hari ini dalam pertemuan yang kesekian kali. Semoga kakak-kakak masih tetap semangat. Harus semangat yang luar biasa ya. Kita salam olahraga dulu sekali kakak-kakak. Salam olahraga. Oke kakak. Terima kasih kakak yang sudah hadir pada Meet kali ini. Hari ini kita pertemuannya hanya 45 menit ke depan, yaitu di modul selanjutnya, yaitu modul 1.1 poin C3, yaitu merefleksikan refleksi. Nah, di pertemuan ini kakak, kita ini cuma diskusi, cuman kita bahas tentang apa yang sudah kita pelajari di dalam beberapa kali pertemuan ini. Kakak, izin saya share screen kakak. Oh ya kak. Nah, kak, ini kita di sini ada modulnya yaitu merefleksikan refleksi. Nah, artinya kita coba merefleksi apa yang sudah kita pelajari selama 3 modul ini ya, modul 1.1, 1.2, sama 1.3. Seperti biasa, kak, kesepakatan kita bersama, nah itu seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak perlu, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat jika ada perlu, kemudian raise hand jika ingin bertanya, kemudian gangguan teknis itu hal yang lumrah dan hal yang biasa terjadi di dalam kegiatan seperti ini. Nah, kita hari ini kak cuma membahas ini tentang apa yang sudah kita pelajari selama 4 kali pertemuan ya, sudah 4 kali pertemuan dan sudah banyak modul yang sudah kak selesaikan bersama ya. Kak, kira-kira ini kira-kira masih terbayang nggak kita ini dari modul 1.1, 1.2, kemudian 1.3. Kira-kira apa saja nih yang kita pelajari kemarin kak? Ingat-ingat apa juga kak? Aset satu aset ya. Aset. Modul 1 tentang refleksi, setelah itu tentang aset kak. Kemudian yang ketiga kemarin ya. Yang ketiga. Iya kak, kita ya. Yang ketiga yang kemarin sore kita pelajari ya kak. Baik, kak, kita sudah mempelajari 3 modul yang sudah lewat ini. Semoga modul-modul selanjutnya kita masih tetap semangat dan masih bisa mengerjakan LMS kita di sesi-sesi sibuk yang mungkin sibuknya berbeda, berbagai macam kesibukan, kak. Nah, kita sudah mempelajari tentang refleksi, kemudian ada kita pelajari tentang di modul 1-2-nya tentang framework, kemudian tentang aset yang ada di sekolah, kemudian yang terakhir kemarin 1.3 yang baru saja kita pelajari, baru kemarin sore, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik kakak. Nah, kakak-kakak hari ini saya sudah mencoba merangkum kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, kakak bisa lihat di tujuan sesi hari ini. Nah, yang pertama kakak di sini sudah tersedia pertanyaan.
Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, apa saja yang saya tulis? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua kita, Kakak, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Nah, pertanyaan ketiga, Kakak, hal apa saja yang menurut saya yang lebih baik, yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan ketika kita menulis refleksi? Nah, yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi? Jika dinilai secara mandiri, menggunakan rubrik yang ada. Nah, apakah kita menggunakan rubrik ketika menulis refleksi? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kemudian selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan dengan memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini kira-kira refleksi tentang rangkuman dari modul 1 sampai modul 3, Kak ya. Jadi tetap berkaitan dengan refleksi karena di aset pun, di pemetaan aset yang kemarin itu kita juga berkaitan dengan refleksi. Di materi tentang berdiferensiasi juga kita di situ lebih fokus juga tentang refleksi. Jadi kita semua modul itu memerlukan refleksi, semua pembelajaran memerlukan refleksi supaya pembelajaran apa yang kita berikan itu menjadi lebih baik ke depannya. Kak. Jadi Kak, kira-kira ini pertanyaannya Kak. Sebelum kita diskusi langsung, seperti biasa, Kakak, saya akan merekam pendapat kakak-kakak tentang apa yang kira-kira kakak lakukan dari pertanyaan ini. Kak, kakak bisa langsung ke Padlet, bisa langsung menulis di sana sambil santai, bisa langsung melihat pertanyaan, kemudian bisa kira-kira kakak menulis kira-kira dari pertanyaan ini yang akan saya lakukan, Kakak ya. Itu linknya Kakak seperti biasa sudah saya kirim. Linknya sudah saya kirim. Jadi pertanyaannya boleh langsung di situ, boleh nanti di Padletnya langsung aja menulis nama yang pastinya, kemudian Kakak tulis satu, misalnya satu, berarti itu jawaban dari nomor 1. Nah, kira-kira ini yang akan saya tulis. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Jadi kakak bebas. Kira-kira menurut kakak, oh saya menulisnya seperti ini menurut saya. Jadi boleh langsung ditulis di Padlet biar nanti direkam, biar nanti langsung tersimpan. Oke, Kak Zul, ada pertanyaan? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kakak Pak Zakir, saya mau nanya ini pertanyaan ini hanya dipilih satu aja gitu? Jangan Kakak, semua Kak. Jadi semua. Oh, semua ya. Jadi ini pertanyaannya menurut kakak-kakak semua nih. Nah, kira-kira saya menulisnya dengan gaya saya bagaimana itu bebas ya Kak. Jadi kita ingin melihat ini bagaimana kira-kira dari 6 pertanyaan ini menurut kakak selama modul 1.1 sampai 1.3 ini loh yang sudah terjadi. Jadi di modul 1 saya menulisnya ingat saya seperti ini, mungkin modul 1-2 seperti ini, itu bebas Kak. Silakan kakak pilih pertanyaan, kemudian tulis nama, silakan kemudian ditulis jawabannya kakak ya. Nanti sama-sama kita bahas. Sepuluh menit Kak ya. Siap ya 10 menit ya. Kak Uti siap ya 10 menit ya. Pokoknya ini 10 menit Kak dari sekarang, nanti sesiap-siapnya lah. Pokoknya kita kasih waktu dulu nih untuk melihat pertanyaan dan menulis di Padlet yang sudah saya bagikan di link
komentar Kak. Silakan dicek di link komentar Kak. Bisa kita tes dengan resmi ajukan kita lakukan apa yang tidak oh ya paham ya kan karena ada yang Boleh satu-satu pertanyaan Kakak post, nggak masalah Kak. Misalnya nomor 1 udah selesai, boleh langsung di post, nggak masalah. Nanti tinggal lanjut aja nomor 2.
Baik kakak, terima kasih yang sudah menulis. Lanjut sambil kakak menulis. Ini coba kita lihat ada beberapa pendapat teman-teman. Seperti pertanyaan pertama ini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa yang sudah memberikan jawaban. Satu, oke, udah mulai masuk lagi ini, udah panjang-panjang masuknya ini. Oke, sambil kita menunggu ya kakak ya. Ini kita baca yang nomor 1 dulu. Ada dari kakak Al-Khalidi, yaitu pada saat selesai pembelajaran, saya menulis refleksi mengenai apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, kalau menurut Kak Wali, beliau menulis refleksinya saat selesai pembelajaran. Kemudian yang kedua ada dari Kak Jufrizal. Saya biasanya menulis refleksi setiap sesi pembelajaran dengan mencatat poin-poin penting. Nah, saya cenderung menulis refleksi pada malam hari setelah kelas. Saya menulis tentang materi yang dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana saya berencana untuk menerapkan pengajaran. Nah, Kak Jufri juga punya style sendiri kapan akan menulis refleksi. Kemudian ada satu nih namanya nggak ditulis. Menurut kakak ini, setelah selesai pembelajaran untuk mengetahui pemahaman belajar peserta didik setelah itu ya. Punya saya Kak, Kak Jaki nggak tahu salah tulis nama. Oh Kak Bibi harus kita ini nanti Kak. Oke, terima kasih Kak Bibi sudah menulis. Kemudian ada dari Kak Nardi tentang pertanyaan nomor 1. Kalau Kak Nardi biasanya memberi catatan khusus kepada hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, ini bagus ini. Ada poin-poin penting yang akan ditulis. Mengingatkan kembali akan tujuan dan materi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengklarifikasikan tingkatan berdasarkan kemampuan dari masing-masing peserta, kemudian memberikan motivasi secara umum kepada seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi dalam proses. Oke, refleksinya berarti lebih ke melihat bagaimana tentang pembelajaran hari ini ya. Kemudian selanjutnya ini kita bacakan dari Kak Zulfikar. Ini baik untuk diri sendiri maupun untuk siswa. Iya Kak Zul, ini kita menulis refleksinya untuk diri sendiri atau siswa ya. Tapi ada pertanyaannya kapan ini kita menulis. Kemudian selanjutnya Kak Aziz, lebih ke melihat deskripsi kegiatan, pengalaman pribadi, pembelajaran yang diperoleh. Kemudian selanjutnya tanggapan terhadap teman. Kemudian Kak Aziz di sini menulisnya setelah kelas, setelah pembelajaran maksudnya ya. Sebelum ujian secara berkala apa yang ditulis. Nah, oke. Bagus. Hilang. Sebentar Kak. Oke. Saya rasa hampir semua sudah menulis ya Kak ya. Baik, ini panjang nanti bisa kita rekam semua Kakak. Oke Kakak, kita kembali ke permasalahan kita Kakak. Nah, dari 3 modul ini ada pertanyaan sederhana, ini adalah kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Tadi saya melihat Kakak sudah pada menulis semua. Jadi refleksi ini Kakak-kakak dikembalikan ke kita masing-masing. Jadi refleksi kapan biasanya kita menulis refleksi itu terserah kakak-kakak di mana nyamannya menulis refleksi. Jadi nggak mesti juga nanti saya ada tuntutannya setelah pembelajaran harus langsung tulis refleksi, tidak juga Kak. Jadi refleksi itu kan seperti bahan evaluasi diri kita untuk melihat
seberapa suksesnya kita tadi, seberapa kurang suksesnya kita, itu bagian dari refleksi yang kita lakukan setiap hari. Jadi Kak punya kesempatan ini menulis refleksinya seperti jawaban yang sudah ditulis. Ada kadang yang menulisnya, oh untuk refleksi pembelajaran hari ini malamnya ditulis, jadi perbaikannya untuk besok, Kak. Jadi Kakak atur saja waktu menulis refleksinya itu kapan, senyaman mungkin sehingga pembelajarannya pun berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Nah, ini Kakak yang tahu nih. Mungkin ada yang bisa open mic nggak ini ya, untuk kira-kira perasaan ketika menulis refleksi. Ini Kak Jupri nih, lumayan juga saya tanya. Tadi ada agak-agak ragu-ragu gitu Kak Jupri ya. Boleh open mic Kak Ju? Ini Kak Jupri tadi ada di akhirnya juga menulis tentang apa ya, tadi saya baca terakhir, apakah sudah bagus atau enggak, itu bagian dari perasaan Kak Jupri ya. Itu kita bisa juga melibatkan kolega-kolega kita, mungkin teman-teman kita, sahabat kita di sekolah, sambil-sambil kita duduk, boleh tuh, Kak coba lihat refleksi saya ini gimana. Kak Jupri ya, bisa melibatkan teman-teman juga, nggak masalah kita libatkan teman-teman untuk refleksi yang sudah kita tulis. Ketika kita ragu, oh ini gimana ya refleksi saya ini, boleh juga tuh kita libatkan teman kita. Coba lihat refleksi saya sekali ya. Mungkin nanti ketika teman lihat, oh udah bagus ini, udah oke, dapat semua ya Kak Jupri ya, nggak masalah Kak Jupri. Kemudian selanjutnya, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi? Ya, hal apa yang menjadi tantangan? Mungkin kakak yang tahu ini tantangan apa-apa saja. Tadi ada beberapa yang sudah ditulis. Tantangan-tantangan ketika menulis refleksi. Mungkin ada kita sebagai guru olahraga kadang siap kita ngajar, hari ini ya kurang pas keadaannya, kurang pas, udah mungkin itu juga jadi tantangan kepada kita, malas saya menulis refleksi hari ini ya. Itu juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Hal apa yang menjadi tantangan? Mungkin saya sulit sekali menulis refleksi ini. Kenapa? Karena anaknya semuanya yang diajarin nggak bisa. Gitu Pak Jul. Ada nggak kejadian Kak Jul ketika kita ajarkan anak-anak itu nggak bisa memang? Ada nggak Kak Jul? Terima kasih atas kesempatannya. Memang kalau sebuah pengalaman banyak kita pikirkan ya seperti itu. Ada juga anak yang nggak bisa melakukan gerakan sama sekali. Cuma kita sebagai guru olahraga kita berusaha yang terbaik bagi siswa. Itulah Kak Jul yang dimaksud dengan tantangan-tantangan di sini ya seperti itu. Kadang ketika kita mau menulis tidak tercapai ini pembelajaran saya hari ini nih. Ini target saya hari ini semua anak padahal bisa. Ternyata ketika kita buat refleksi, ada tadi 3-4 anak itu yang nggak bisa sama sekali, suruh melangkah aja susah ya. Itu refleksi untuk kita. Jadi kita bisa menulis refleksi supaya pembelajaran ke depannya kita antisipasi ini. Ketika ada anak yang seperti ini, berarti kita harus punya trik-trik lain yang kita bahas kemarin itu, harus punya strategi lain untuk anak tersebut ya. Jadi yang menjadi tantangan itu dicari solusinya. Nah, jadi tantangan-tantangan yang ada di sekolah ketika kita menulis refleksi, kita cari solusinya. Bagaimana kita harus melakukannya supaya tantangan itu hilang, gitu ya. Kemudian pertanyaan keempat kita itu, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, rubrik ini, siapa Kak nih yang menggunakan rubrik kira-kira Kak? Boleh open mic Kak? Kan rubrik banyak Kak ya. Kita biasa merefleksi baik itu sikap, kemampuannya. Kan biasanya di modul kita atau RPP yang kita buat itu kan ada rubriknya Kak ya. Pernah nggak kita refleksi menggunakan rubrik itu? Teman sejawat mungkin, kan ada itu teman sejawat. Nah, rekan sejawat itu. Kira-kira gimana nih? Kak Wali gimana Kak Wali? Kak Wali di pertanyaan nomor 4 Kak Wali. Kira-kira ya, gimana Pak? Kira-kira tergunakan nggak rubrik kita di modul atau kita hanya sekedar buat modul biar ada rubriknya tapi nggak pernah kita gunakan gitu Kak?
Gimana Kak? Menurut Oh ya, pengalamannya Kak? kalau rubrik itu pastinya wajib ya untuk kita Hmm. gunakan di setiap pembelajaran. Nah, rubrik itu sebagai acuan untuk penilaian tingkat peserta didik yang sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi dari rubrik itulah nanti kita bisa mengetahui apakah anak-anak ini bisa masuk ke pengayaan ataupun masuk ke dalam remedial. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Olia. Ini pengingat-pengingat lah untuk kita ya Kak semua. Jadi di itu hampir di setiap modul yang kita print atau apa itu ada rubrik sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu poin-poin rubriknya itu. Jadi seharusnya di situ sudah ada itu rubrik penilaian sikap, penilaian kompetensi dia, penilaian teman sejawat, semua ada biasanya. Tapi kadang-kadang jarang kita gunakan. Kita pakai rubrik imajinasi biasanya. Kayak kita pakai rubrik imajinasi dengan mengingat anak gitu. Mengingat anak, oh ini rubriknya langsung di kepala kita. Nah, ini bisa nih setelah pembelajaran kita ke depannya coba menggunakan rubrik itu. Di rubrik kan sudah ada biasanya itu sudah jelas itu kalau misalnya tentang sepak bola dia sudah jelas. Anak bisa melakukan passing, ada contrengannya biasa, ada poin kita. Ada poin 1, 2, 3, 4, itulah rubrik refleksi kita itu. Jadi kita bisa merefleksi anak-anak dengan menggunakan rubrik. Oh, anak saya ini si Muhammad Azhar sudah bisa passing, ini sudah bisa stop, ini sudah bisa dribbling. Itu yang harus kita gunakan Kak, biar ada pedomannya. Nah, begitu juga dengan sikap. Nah, sikap kita punya di rubrik itu kita di sikap punya poin-poinnya ya. Misalnya dia sopan santunnya bagus. Nah, anak ini jarang mengganggu teman. Nah, jadi bisa diciptakan sendiri tanpa harus baku dengan yang sudah orang ciptakan. Jadi kita bisa menciptakan rubrik itu sesuai dengan keadaan kita. Nah, sesuai dengan keadaan kita. Jadi poin pun tidak jadi masalah. Tidak harus satu rubrik itu harus 10, ada 10 poin, enggak mesti. Misalnya kita mau ambil rubrik tentang sikap dia, kita tinggal buat aja mungkin sopan santun, bagus. Dari kita aja setiap jumpa guru melaksanakan bersalaman misalnya, nah, itu nggak mesti juga ada. Jadi dari kita aja mau lihat apa yang mau kita lihat di rubrik itu. Jadi kita masukkan dalam refleksi kita. Jadi jangan total kita refleksi dalam kepala. Takut nanti ada anak yang namanya dekat-dekat ketika lihat absen, oh ini kita pikir ada dua misalnya, ada Muhammad Ilham, ada Muhammad Ilham 2, yang satu badannya agak besar dan satu agak kecil. Jadi kita ketika merefleksi kegiatan kita dengan sekadar mengingat, oh Muhammad Ilham yang ini, ketika kita taruh nilai rupanya salah taruh. Rupanya Muhammad Ilham yang satu yang harusnya 90, malah Muhammad Ilham yang 2 yang itu sering kejadian Kak ya. Ini pengalaman. Jadi ketika kita menggunakan sebuah rubrik untuk penulisan refleksi kita itu kita lebih mudah Kak. Nah, jadi kita punya target, kita punya satu batasan. Kita punya satu batasan untuk pelajaran tertentu. Nah, jadi Kakak boleh lihat-lihat rubrik, mungkin boleh digunakan sesekali atau bisa langsung diselipkan di absen mungkin. Di absen, kalau di absen biasanya kan kalau saya pribadi di absen saya itu langsung ada jurnalnya di belakang gitu. Ada jurnal, baik jurnal sikap atau apa. Jadi ada, enggak masalah Kak, absen kita tercoret-coret itu enggak masalah. Jadi jangan nanti pasti gimana nih absen guru olahraga tercoret-coret kotor semua, ya wajar karena kita di lapangan nggak bisa lihat anak satu-satu. Kalau guru lain mungkin sambil duduk tahu nih di meja ini, oh meja ini Muhammad, itu pasti mereka duduk berdua. Kalau kita kan di lapangan nggak bisa kita tebak ini. Nah, kita bisa melihat juga dengan sikap anak-anak, mungkin kita punya rubrik di absen kita itu. Jadi sambil itu kita kan kita nggak tahu nih anak-anak sedang olahraga itu bahasanya yang bukan-bukan. PMK kadang-kadang dia keluar lagi main, itu bisa kita evaluasi tuh.
oh ini anak saya hari ini banyak yang keluar kata maki-maki di dalam lapangan. Banyak keluar kata-kata kotor, bawa-bawa mama ke lapangan. Nah, itu ketika kita tidak punya catatan untuk melihat bagaimana teknik kita melihatnya, akhirnya kita dalam bayang-bayang aja gitu. Jadi ketika kita punya rubrik, itu juga jadi catatan untuk anak-anak. Oh man, lung kagak tulis tiga bab absen nyu nyunal hego kah bahaya. Nah, jadi anak-anak punya pertimbangan gitu. Nah, ketika kita ngomong pakai bahasa yang biasa, tapi ketika kita tulis di buku kita itu lain persepsi anak-anak. Oh, udah ditulis di buku ini saya nih, jangan sampai kedua kali. Ya, kakak ya. Boleh menggunakan rubrik dari kakak-kakak bagaimana mau mengatur rubrik itu. Jadi nggak ada masalah dia. Ya. Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Nah, ini hanya masuk dari bagian teknis ya. Bagaimana kita menulis refleksi. Otomatis kalau udah ada selama ini seperti apa refleksi ini, berarti kita tidak bisa sendirian. Jadi ketika kita menulis rubrik, tapi kita cuma baca sendiri, pasti selalu bagus ya, Kak Uti ya. Kalau kita menulis sendiri, tapi kita baca sendiri, ya pasti bagus. Itu udah pasti bagus tuh. Itu udah pasti bagus kali ini punya saya nih. Udah pasti bagus ini punya saya. Nah, jadi untuk kita ketahui ini bagaimana refleksi saya. Ini boleh nih share-share sama teman. Sudah tulis refleksi, misalnya nulis refleksi tentang keadaan hari ini. Nah, refleksi saya hari ini saya mau nulis apa yang terjadi hari ini ketika saya mengajar. Itu kan refleksi kan? Refleksi untuk kita. Kemudian apa yang terjadi pada saya hari ini ketika saya mengajar hari ini. Berarti kita tulis refleksi diri kita sendiri. Nah, kita bisa menulis, oh hari ini saya setelah saya berikan salam, lupa saya absen ternyata. Lupa saya absen. Kita bisa merefleksi diri. Oh, setelah saya absen, rupanya saya lupa pemanasan. Anak-anak langsung ambil bola lari. Nah, itu bagian dari refleksi diri. Nah, bagian refleksi diri. Kemudian, bagaimana kita menulis refleksi anak-anak juga seperti itu. Jadi kita khususkan, oh saya menulis refleksi pembelajaran hari ini untuk anak-anak saya. Oh apa yang harus saya tulis untuk anak-anak saya hari ini. Jadi kita punya poin-poinnya. Tadi di Fatlet banyak yang sudah menulis poin-poin yang ingin ditulis gitu. Jadi untuk anak-anak juga perlu kita tulis poin-poinnya. Oh ini dalam 30 anak hari ini cuman 20 nih hari ini yang aktif. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu refleksi. Apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak yang 10 ini yang dia kurang memahami. Nah, jadi kakak bisa memilah, bisa memilih refleksi apa yang akan dilakukan. Nah, keterampilan menulis refleksi otomatis kita harus bekerja sama dengan teman. Jadi ketika refleksi kita dibaca sama teman, dia tahu, oh ini kamu tulisnya coba ini bagian ini diperdalam lagi agar kita tahu anaknya ini kenapa gitu. Nah, jadi kerjasama dengan rekan-rekan. Nah, selanjutnya apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini pertanyaan kan untuk kita ini, untuk kita sendiri. Nah, yang bisa membantu kita, yang pertama ya diri kita sendiri, yang pastinya. Dengan mengevaluasi diri kita sendiri, evaluasi diri, melihat kira-kira merefleksi diri dengan apa yang sudah saya ajarkan hari ini. Nah, kemudian jika kira-kira kita merasa susah juga nih saya nilai diri saya sendiri, coba saya ajak teman saya satu orang. Nah, makanya di sekolah kan kadang-kadang ada supervisi. Ya, ada supervisi ya. Kak mungkin sudah merasakan semua ya supervisinya, walaupun kadang-kadang sekolah kita itu supervisinya ya hanya sekedar supervisi. Padahal salah satu tujuannya itu supervisi tadi. Jadi ketika guru mengajar, ketika kita mengajar ada yang melihat. Nah, jadi itu bisa untuk memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu refleksi dari teman, begitu juga kita merefleksi teman kita. Nah, jadi saling keterkaitan, saling kerjasama di dalam sebuah kegiatan. Nah, itu penting kakak-kakak ya. Nah, dari pembahasan 6 ini, poinnya dari kita adalah
ini kita diminta untuk merefleksi modul 1.1 sampai 1.3. Kenapa judul besarnya refleksi? Karena semua modul itu ada refleksinya setelah pembelajaran, ya Kak ya. Misalnya modul 1.1 tentang pendahuluan yang kita belajar kemarin tentang bagaimana refleksi itu. Kemudian di modul 1.2 itu ada framework, model-model pembelajaran, gitu ya. Jadi yang ketiga kemarin itu lebih ke yang berpusat kepada peserta didik. Nah, berpusat kepada peserta didik. Jadi dari ketiga modul ini kita diajarkan bagaimana merefleksi semua kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu garis besarnya. Jadi kita bisa merefleksi semua apa yang sudah kita pelajari itu bisa kita refleksi. Dengan tujuan adalah untuk perbaikan menjadi lebih baik, Kakak. Nah, mungkin ini Kakak untuk pertemuan hari ini lebih dan kurang. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada sesi kita diskusi atau apa Kakak? Ada yang mau raise hand mungkin? Gimana Kakak? Ada? Tidak ada Kakak ya? Berarti kalau kita ada, silakan Kakak open kamera Kakak. Sesi terakhir kita. Kak. Oke, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak untuk hari ini. Izin saya stop dulu.